Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran yang kelima yang bertemakan sholat kewajibanku. Kali ini dalam submateri hikmah sholat dan praktek sholat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi ilmu yang manfaat, diberi kepahaman, serta dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kali ini ialah diharapkan kalian mampu untuk menyebutkan hikmah sholat dan mampu menjelaskan praktek sholat. Hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sholat diantaranya, hikmah sholat diantaranya seperti berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiplin waktu, hidup bersih, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati, hidup damai dan menyebarkan keselamatan, hati menjadi tenang dan tentram, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan, dan yang ke-10, memelihara diri dari perbuatan dosa. Subhanallah. Kalau kita mau mengerjakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan sesuai dengan aturan syariat, maka diantaranya hikmahnya adalah seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa terus melakukan sholat yang sehingga hati kita akan selalu tenang dan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah praktek sholat nih ya. Praktek sholat, coba perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 ini. Gambar 1, berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat, tempat sholat ini sudah mempunyai wudhu tentunya, pakaiannya juga sudah suci, pilih pakaian yang suci, tempatnya juga. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram dengan disertai dengan niat bacaan Allahu Akbar, takbiratul ihram disertai dengan niat. Kemudian yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Kemudian bacaan ketika berdiri seperti ini, bacanya adalah baca surah Al-Fatihah, dan kalau rakaat pertama dan kedua membaca salah satu surah yang ada di Al-Quran, baik surat pendek maupun ayat yang kalian pilih. Kemudian gerakan yang keempat, rukuk sambil membaca Allahu Akbar. Jadi sebelum berdiri membaca rukuk Allahu Akbar, membaca rukuk. Kemudian setelah posisi seperti ini baca doa rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Anak-anak,
gambar yang kelima. Ini bukan takbiratul ihram ya, tapi iktidal, bangun dari rukuk. Ketika rukuk mau berdiri seperti ini, apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca doa iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian gambar yang keenam, sujud sambil membaca Allah Akbar. Maksudnya dari iktidal ke sujud itu diawali dengan baca Allahu Akbar. Kemudian setelah sujud baca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian gambar yang ketujuh yakni duduk di antara dua sujud sambil membaca Allah Akbar. Dari rukuk ke duduk, maka diawali baca takbir, namanya takbir intikal. Posisi kaki seperti ini, kaki kiri untuk alas, sedangkan kaki kanan seperti ini, jari-jarinya dipetuk. Kemudian ini praktek gerakan berikutnya, tasyahud awal. Tasyahud awal sambil membaca Allah Akbar juga, dan posisi duduk seperti gambar yang ketujuh. Kaki kiri sebagai alas didudukin, kemudian kaki kanan seperti ini. Nah, berikutnya duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ketika dari sujud ke duduk ya diawali dengan baca takbir Allahu Akbar, namanya takbir intikal. Kemudian posisi duduk, nah posisi duduk seperti ini. Kalau tasyahud awal kaki kiri, telapak kaki kiri dipakai alas, tapi kalau tasyahud akhir telapak kaki kiri dimasukkan di bawah lengkuk kaki kanan. Ini posisi duduk tasyahud akhir. Yang terakhir baca salam. Salamnya tengok kanan dulu, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian tengok kiri, assalamualaikum warahmatullah. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bisa kalian mengerti dan pahami, yang sehingga menjadi ilmu yang manfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.